Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini bersama-sama dengan seluruh gereja Katolik di seluruh dunia, kita merayakan Hari Jumat Agung, hari di mana kita mengenangkan peristiwa penyelamatan dari Allah Bapa melalui wafat Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudara yang terkasih, peristiwa wafatnya Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sungguh memberikan makna berharga dalam setiap pengalaman hidup kita, khususnya pengalaman kita yang kadang-kadang penuh dengan penderitaan. Kita menderita karena berbagai macam sebab, karena sakit, kehilangan orang-orang yang kita cintai, pengalaman kegagalan, dan lain sebagainya. Dalam pengalaman-pengalaman itu kerap kita bertanya, Allah, di manakah Engkau? Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudara yang terkasih, untuk setiap pertanyaan itu, hari ini Allah memberikan jawabannya. Bahwa Allah ikut menderita bersama dengan mereka yang menderita dalam pengalaman salib dan wafatnya di kayu salib. Maka saudara-saudara yang terkasih, mudah-mudahan kita tidak mengutuki yang namanya penderitaan. Mudah-mudahan kita bisa melihat penderitaan dalam perspektif iman. Dan mudah-mudahan dalam pengalaman penderitaan kita juga bisa ikut berbagi sebagaimana Allah berbagi kepada manusia melalui wafat Yesus Kristus untuk kita semua. Pengalaman penderitaan adalah pengalaman di mana kita bisa menyerahkan hidup pada Allah. Sedangkan dalam kematian Yesus Kristus, dalam pengalaman kematiannya, wafatnya di kayu salib, Ia berbagi cinta kasih-Nya kepada sesama. Mudah-mudahan kita bisa memaknai peristiwa penderitaan sebagai tanda penyerahan diri pada Allah dan sebagai tanda untuk semakin bisa berbela rasa. Ada sebuah cerita seperti ini. Saat jam makan siang di sebuah sudut di kota Jakarta, tampak antrian panjang di sebuah rumah makan. Dan siapa sangka kalau di tengah antrian itu ternyata ada seorang pemuda kumal, kumuh, bau menyengat. Mbak, saya mau pesen itu nasi goreng. Berapa ya, Mbak? Ada harganya di situ, 20.000. 20.000. Bentar ya, Mbak. Cepetan dong hitungnya ah. Ternyata uangnya pas Rp20.000. 20.000 ya? Nggak jadi deh, Mbak. Ye, mau pesen apa dong? Kalau mie rebus berapa? 15.000. 15.000. Cukup nggak uangnya? 15.000. Ayo cepetan, yang di belakang udah pada ngantri. Bentar ya. Ya udah, mie rebus aja deh, Mbak. Ya udah sini. Ah, lama deh. Udah duduk sana. Bu, ayo dong Bu, cepet dong. Aduh, nunggu berapa jam nih. Orang-orang di sekitarnya tak menghendaki kehadirannya. Aduh, kok bau banget sih? Keluar kau! Bahkan pramusaji pun juga tak kalah sinis terhadap dirinya.
ketika pramusaji tadi membereskan mangkuk kotor itu, ternyata ada uang 5.000 rupiah. Aku tidak menyangka gembel ini tulus hatinya. Ia tidak jadi pesan nasi goreng hanya untuk berbagi denganku. Ia rela hanya makan mie rebus tanpa memesan minuman agar bisa berbela rasa denganku. Kisah tadi menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Terkadang kita tidak mudah untuk berbagi, pun kalau kita berkelimpahan. Tapi ternyata mereka yang paling mudah berbagi adalah mereka yang punya kekurangan dan tidak merasa bahwa semua yang mereka miliki harus mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita diutus untuk melayani. Semoga kita bisa terus menghidupi semangat ini dalam setiap pengalaman kita yang terkadang tidak selamanya indah. Kalau itu indah, berarti itu adalah tanda yang namanya Allah memberikan jalan untuk kita. Tapi kalau kita menderita, itu tanda Allah juga hadir bersama dengan kita. Dan dalam setiap pengalaman hidup kita, satu hal yang pasti, kita dicintai Tuhan dan diajak untuk ambil bagian melayani sesama.